Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nostalgia? Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat. Nah, sahabat nostalgia, seperti biasa kami hadir kembali tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Dan kali ini bersama Dr. Endang kita akan mengupas sebuah topik tentu sangat baik dan juga penting untuk kita renungkan bersama. Mudah-mudahan ya topik ini bisa memberikan semangat bagi kita tentunya, bukan hal-hal yang negatifnya. Apa itu? Nah, ini dia, lonely death, mati dalam kesendirian. Nah, Bapak Ibu sahabat nostalgia sekalian, belakangan ini kita memang dikejutkan ya dengan kasus meninggalnya ya sepasang kakek nenek yang tentu membuat kita terenyuh, membuat kita serasa tidak habis pikir. Namun apapun itu, ini adalah kenyataannya. Dan lonely death, mati dalam kesendirian, ini juga menjadi sorotan terutama di salah satu negara Jepang. Ya, Jepang dibalik kesuksesan, dibalik kemajuan sebagai sebuah negara maju, ternyata mereka mempunyai masalah dari sisi kemanusiaan. Ya, di Jepang baru-baru ini berdasarkan kematian ya, terutama di usia-usia lansia, ini ternyata cukup mengkhawatirkan ya. Bahkan Jepang memperkirakan kematian dalam kesendirian atau lonely death ini semakin meningkat. Bahkan untuk tahun ini diperkirakan bisa mencapai angka 68.000 orang ya. Nah, ini tidak lepas dari kenyataan di mana Januari sampai Maret 2024 ya, kematian yang mereka sebut dengan lonely death ini sudah mencapai angka di 21.716 orang ya. Artinya kematian yang kesendirian ini buat mereka didefinisikan sebagai kematian di mana tidak ada orang yang menyaksikan ya bagaimana lansia ini meninggal ya. Jadi mereka ditemukan meninggal ini ketika sudah melewati masa-masanya. Artinya mereka sudah ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal. Jadi tidak ada orang yang menyaksikan ya. Mudah-mudahan ini tentu menjadi perhatian ya bagi kita semua, terutama masyarakat Indonesia ya yang tentunya sudah juga mulai di apa ya merasakan ya beberapa keluarga ataupun beberapa lansia yang sudah kejadian ya meninggal tanpa diketahui oleh keluarga. Nah, berbeda dengan kondisi di Jepang ya, untuk saat ini Indonesia meski belum masuk ke tahap lonely death, tapi kekhawatiran ini juga muncul. Nah, dari sisi jumlah lansia di Indonesia, sebagaimana berdasarkan data ya, Indonesia itu ternyata memiliki 34,71% lansia tinggal bersama keluarga. Nah, ini masih lebih tenang ya. Artinya lansia di Indonesia itu masih banyak tinggal bersama keluarga, walaupun ada sebagian lagi yang tinggal di tempat-tempat yang lain, tapi masih banyak yang tinggal bersama keluarga. Nah, tentu bersama keluarga ini juga bukan menjadi jaminan apakah lansia ini merasa hidup happy atau jangan-jangan lansia ini juga hidup dalam kesendirian, hidup dalam kesepian di tengah-tengah keluarganya. Ini tentu ironis sekali. Nah, bersama Dokter Endang kali ini kita akan coba kupas ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita sarankan, terutama nih mungkin untuk para anaknya ya, para anak-anak yang mengasuh orang tuanya. Jangan sampai kejadian-kejadian ya kesendirian, lansia ataupun orang tua kita merasa kesendirian di rumah padahal di rumah itu banyak orang. Ya jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, Dokter Endang, Ya, ini merujuk kepada kejadian baru-baru ini di mana terjadinya sepasang
kakek nenek yang meninggal ya, ditemukan meninggal tanpa ada yang mengetahui gitu ya. Ini tentu suatu hal yang miris. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga kejadian seperti ini bisa muncul, Dok? Ini ada kasus juga kebetulan di lingkungan saya. Ibu-ibu, seorang ibu, dan dia meninggal kesendirian di rumahnya, dan pada saat dia masih sehat, kebetulan adalah dia pasien saya, dia selalu berobat dan saya selalu bertanya, Ibu anaknya di mana? Anak saya sudah profesor di Jogja, anak saya sudah doktor di Cirebon gitu. Kenapa ibu nggak bersama anak-anak? Saya bilang gitu. Saya kan masih mampu, Dok. Jadi saya lebih suka sendiri di sini, gitu. Oke, berarti ibu masih kemana-mana sendiri ya. Ya, makin ke sini si ibu ini makin kondisinya makin lemah. Saya sekarang suka sakit-sakitan, Dok. Masih datang ke saya, sakit-sakitan, Dok, katanya gitu. Kalau udah sakit-sakitan, kenapa tidak memilih? Saya sudah anjurkan, tidak memilih untuk tinggal di salah satu yang ibu senang. Satu anggota keluarga Satu anggota gitu keluarga ya. yang ibu senang. Tapi saya nggak mau, Dok. Saya tidak mau. Saya tidak mau bersama mereka, Dok. Saya maunya di samping mereka. Paham kan? Saya tidak mau bersama mereka, tapi saya maunya di samping mereka. Samping mereka itu maksudnya bikinin aku pavilion. Oh, maksudnya itu mereka Betul. tinggal, si ibu ini berharapnya tinggal tidak satu rumah, Tidak satu rumah. tapi berada di dekat rumah anak-anaknya. Betul. Oke. Saya bilang, bagaimana respon mereka? Kata mereka rumahnya besar. Kenapa nggak satu rumah aja? Apakah respon cucunya baik-baik? Cucunya perhatian. Tapi keinginan dari orang tua tersebut tidak terpenuhi. Jadi akhirnya ibunya tetap memilih untuk tinggal sendiri. Jadi anaknya juga berkeras kepala sehingga juga jadi katanya jadi jarang nengok ke ibunya yang di sini gitu. Dan kemudian saya nggak ketemu lagi. Saya pikir sudah pindah, Kembali, udah pergi atau udah tinggal pergi bersama karena sudah nggak anaknya pernah datang gitu ke ya. saya. Biasanya ke saya cuma tensi aja atau ngobrol aja sambil jalan gitu. Tiba-tiba saya dipanggil untuk melihat kematiannya dalam kesendirian di dalam kesendirian di dalam rumahnya. Dan buat saya ini adalah miris sekali ya, karena saya tahu banget bagaimana dia pengen sendiri, bagaimana dia pengen bersama anaknya tapi di pavilion. Di pavilionnya maksudnya berpisah lah sama dia, biarkan dia bisa masak sendiri, biarkan dia bisa mengelola hidupnya sendiri walaupun cuma satu kamar, nggak perlu besar, dia bilang gitu. Sampai meninggal di situ, ternyata saya tanya yang ngurusin itu, untungnya rumahnya sangat berdekatan dengan tetangga sehingga yang membantu ngurus adalah tetangganya. Tetapi ibu ini punya pensiun sehingga tetangganya juga dikasih upah. Jadi bukan hanya sekedar menolong saja, tapi ada upah untuk tetangganya, memasakkan dan segala macam. Dan ternyata sampai ke situ saya tanya sama yang mengurus, kebetulan saya kenal, terus katanya ibunya tuh sampai juga berpesan, saya dimakamkan di sini saja. Saya tidak mau dibawa oleh anak-anak saya. Sedih banget ya. Aku sampai menangis kalau cerita ini karena sama-sama anaknya keras kepala juga, tidak mau memberikan solusi yang baik untuk ibunya untuk tinggal, sehingga sampai ibunya minta sesuatu yang kecil aja nggak dikasih. Jadi akhirnya dia memilih sampai meninggal di situ dan tidak mau dimakamkan dekat dengan anak-anaknya. Jadi di sini. Nah, kalau berkaca ataupun kalau melihat dari kasus yang dokter sampaikan ini sebenarnya ini menjadi perdebatan sebenarnya. Nah, terlepas dari kasus ini, kalau yang dokter lihat ataupun yang mungkin banyak kan banyak di masyarakat kita orang tua yang tinggal bersama anaknya, ada orang tua yang memang tidak mau tinggal dengan anak-anaknya. Nah, terutama bagi mereka yang nggak mau tinggal dengan anak-anaknya, ini sebenarnya faktornya apa sih, Dok? Apa yang membuat mereka ini sehingga mereka tidak mau tinggal serumah dengan anak-anak mereka, padahal kan itu anak-anak mereka, anak-anak kandung mereka. Karena dari ini
ini dari pihak yang perempuan ya, yang meninggal ya. Dia merasa ya ada satu keinginan yang selama ini dia telah berikan apapun anaknya sampai sukses, kan nggak pernah menolak. Sekarang dia cuma pengen keinginannya jangan bersama-sama, karena kan di sebelahnya itu ada mantu, ada cucu yang dimana dia pengen pengen selonjoran, pengen apa kan, sebebas dia gitu. Dan ini kenapa tidak terpenuhi? Nah ini penting, berarti anaknya tidak mau membantu kesenangan orang tua yang cuma sedikit. Nah ini juga yang kedua. Tadi malam juga saya ada pasien yang juga usia lanjut, tapi dia adalah laki-laki. Pada saat sakit terakhir, saya bilang dia juga dulu guru, baru pensiunnya udah ada 3 tahunan dah. Sekarang umurnya 60 lebih sih. Saya bilang, Bapak waktu itu jadi ke UGD enggak? Karena waktu itu udah sesak banget. Saya bilang, Bapak coba telepon anaknya. Ternyata Bapak itu ke UGD sendirian. Anaknya saya nggak ngerti ceritanya, karena anaknya apakah jadi nganter atau enggak. Nah semalam saya bilang, Bapak ini harus konsul ke dokter jantung. Tapi saya BPJS-nya ada di Jakarta dok, nggak di sini. Coba Bapak urus, minta tolong urus sama anak. Terus dia responnya. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan anaknya kurang aware. Coba Bapak minta tolong anaknya. Terus kalau Bapak nelpon sibuk, Bapak punya uang kan? Saya kasih solusi seperti itu. Kalau Bapak anaknya sibuk, ya dok, takutnya anak saya nanti jawabannya saya nggak ada waktu. Jadi orang tua itu udah trauma dengan jawaban-jawaban yang saya nggak ada waktu, saya lagi sibuk, saya lagi apa. Saya bilang, Bapak suruh orang, Bapak punya pensiun, Bapak suruh orang yang bisa ngurusin BPJS-nya pindah ke Bekasi. Saya bilang, Bapak masih bisa kan nih naik motor, Bapak masih bisa untuk lingkungan sini naik motor. Jadi sebetulnya kenapa terjadi seperti itu adalah keinginan daripada orang tua yang tidak terpenuhi. Dan contoh juga pada saya juga waktu itu tidak terima Pak. Pada saat ibu saya sama bapak saya anjurkan untuk pindah dekat rumah saya, tapi sebelum rumahnya laku, saya harap untuk tinggal di rumah saya dan di rumah kakak saya. Tetapi ternyata ibu saya sama bapak saya bilang, karena saya pasti nggak boleh, ibu saya sama bapak saya bilang sama kakak saya, tolong aku kontrakin rumah dekat kamu, dekat saya. Kontrakin rumah di pojok. Saya bilang, aduh kan malu mas, disangkain aku nggak bisa ngurus gitu kan. Bukan itu alasannya, kata kakak saya. Kakak saya lebih realistis, kakak saya almarhum. Dengan adanya sendiri, dia bisa masak air sendiri. Gak usah nungguin kamu, bisa bikin teh sendiri. Kemudian bisa selonjoran di depan sendiri. Bisa terima tamu sendiri. Bisa tamunya nginep di rumah ibu sendiri. Jadi kasih kebebasan sama dia. Disitulah saya terbuka. Malah kakak saya almarhum yang ngajarin seperti. Berarti kita harus legowo kalau orang tua kita minta bikinin sekamar di pinggir, biarin. Jangan merasa dipisah. Orang lain nggak paham masalah itu, tapi ibu kita atau bapak kita happy dengan adanya rumah di samping kita. Ya, jadi memang kalau dilihat dari kasusnya tadi yang disampaikan Dokter Endang itu memang seringkali apa istilahnya ya, pandangan masyarakat yang betul. tidak baik ini seringkali menjadi kendala bagi anak untuk menerima permintaan dari orang tua. Bisa dibayangkan gitu ya, seperti yang disampaikan dokter, ada seorang anak yang sudah sukses, punya rumah besar, tiba-tiba ada orang tuanya tinggal dekat dia di sebelahnya, yang notabene tentu dengan keterbatasan segala macam, ini tentu menjadi sorotan ya. Bukan karena si anaknya tidak mau ibunya di rumah itu, tapi karena permintaan dari si orang tuanya. Betul. Nah ini seringkali memang menjadi dilema gitu ya, karena bagaimanapun kita ini hidup bertetangga. Dan sayangnya seringkali apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita ini menjadi konsumsi publik ya, konsumsi ataupun menjadi obrolan di publik yang belum tentu semuanya paham. Ya, belum tentu semua paham kondisi yang ada. Jadi memang ini juga menjadi salah satu kendala yang seringkali mengakibatkan orang tua tidak mau
gabung dengan anak-anaknya. Namun tentu ada risiko-risiko yang harus diperhatikan, risiko-risiko yang harus dipertimbangkan ya. Namun tentu nanti akan coba kita kupas lagi dengan Dokter Endang tentunya apa sih ya, apa risiko ya ketika ada orang tua yang tinggal sendiri di rumah sementara anggota keluarga yang lain, katakanlah misalnya anak-anaknya tidak ada yang tinggal di situ, bahkan tidak ada yang bertempat tinggal dekat dengan si orang tua. Nanti akan kita coba diskusikan, namun kita berikan kesempatan untuk yang satu ini dulu. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir, ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Masih bersama kami Bapak Ibu sahabat nostalgia dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Kali ini kita bersama Dr. Endang membahas sebuah topik lonely death, kematian dalam kesendirian. Ini tentu menjadi topik yang belakangan ini menjadi perhatian. Karena apa? Karena memang beberapa hari lalu kita dihebohkan dengan kematian sepasang kakek nenek yang benar-benar di luar nalar kita, ya, di luar kebiasaan kita. Namun inilah fakta yang terjadi. Nah, untuk ini tentu ya sahabat nostalgia juga perlu untuk merenungkan kembali. Tadi dokter menyampaikan bahwa lansia ataupun sahabat nostalgia ada yang memang tidak mau tinggal bersama anak-anak. Beruntung sahabat nostalgia yang masih akur dan mau tinggal bersama dengan anak-anaknya. Nah, permasalahannya memang ketika tidak bersama tentu ini banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Nah, sebagai gambaran ya sahabat nostalgia, dari sekian banyak lansia di Indonesia dan ternyata 34%-nya itu tinggal bersama keluarga. Artinya kalau dilihat dari data ini maka lansia di Indonesia itu lebih banyak tinggal bukan bersama anggota keluarga. Nah, ini bisa tinggal mungkin masih lengkap, mungkin ya suami istri masih ada ya yang kakek dan neneknya masih ada ya, atau jangan-jangan mungkin ada yang sendirian tapi tidak mau tinggal bersama keluarga. Nah, yang menjadi perhatian kita tentunya adalah data berikut yang juga mengkhawatirkan bahwa ya 20% dari lansia di Indonesia itu ini dalam kondisi yang sehat. Nah, namun 60%-nya ini yang menjadi perhatian justru dalam kondisi yang tidak sehat ataupun mengidap berbagai macam penyakit. Bahkan ya sisanya ada sekitar 20% ini benar-benar ketergantungan terhadap keluarga ataupun orang lain. Bisa dibayangkan kalau yang 20% yang ketergantungan ini tidak bersama dengan keluarga, ini tentu akan menjadi resiko ataupun sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, Dokter Endang, terkait dengan lansia yang memutuskan tinggal sendiri, baik itu bersama suami, bersama istri, ini kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan ataupun yang harus benar-benar apa istilahnya yang perlu dipersiapkan ya
Terlepas apakah ini karena ketidakcocokan Ya. dengan anggota keluarga Betul. atau karena memang keinginan sendiri. Betul. Namun mengingat usia yang sudah tidak muda lagi, tentu ini sangat berisiko. Apa sih yang harus benar-benar dipertimbangkan ketika misalnya seorang lansia memutuskan untuk tinggal sendiri ataupun bersama dengan istri suaminya di rumah yang berbeda dengan anak-anaknya? Kebetulan ini terjadi sama orang tua saya. Kita memang harus persiapan yang matang untuk mereka pengen tinggal berdua ya atau sendiri. Yang pertama adalah kesehatan mereka, kita tahu mereka sehat. Jadi kalau mereka sehat, oke, mereka tinggal berdua atau sendiri. Tapi tetap harus ada pendamping. Pendamping di dalam rumah, yaitu yang dia memang menemani tinggal di situ, tidur di situ. Jadi kita ajarkan ke mereka bagaimana menghadapi orang tua ini, untuk masakannya, makanannya, kemudian cara meladeninya, kemudian kebersihannya, karena kebersihan itu paling nomor 1 untuk kesehatan. Kemudian ventilasi udara rumah, ventilasi udara kamar itu penting buat orang tua. Terus kemudian kalau memang dia mau lihat rumahnya besar atau kecil, saya nggak masalah. Yang penting hobi dia apa? Kita perhatikan hobi dia. Kita belikan, kita siapkan. Misalnya hobinya si bapak ini burung, sama binatang monyet misalnya. Melihara ikan. Melihara ikan, apa saja lah hobi, berikan. Mau lahannya kecil, mau lahannya besar, berikan. Oh, beliin burung nih 1. Oh, kemudian bikinin akuarium kecil gitu. Atau si ibu nih seneng ngapain nih? Oh, si ibu seneng masak-masak nih misalnya. Atau si ibu tuh seneng, kesenangannya yang lain lah, misalnya ngejahit. Rasanya kalau udah ngejahit orang tua udah susah ya karena penglihatannya. Ya kesenangannya kita perhatiin lah kesenangannya apa. Kita bantu untuk memberikan dia tidak diam. Dia tidak bengong di rumahnya. Supaya dia aktivitas, dia hobi baca. Dulu ibu saya sama bapak saya hobi baca majalah, hobi baca koran. Jadi selalu saya belikan majalah yang tulisannya saya cari yang agak besar-besar supaya dia ya, walaupun dia pakai kacamata. Koran sendiri kan udah ketahuan kecil-kecil Iya, gitu makanya ya. Oke. cari yang korannya agak gede-gede. Tapi Atau paling beritanya tidak kalau memang bermasalah dengan penglihatan, ya fasilitasi dengan kacamata Ya, ya. ataupun alat-alat bantu lah. ya, gitu kaca. ya. Kalau kacamatanya misalnya nggak sesuai, bisa saya kasih kaca pembesar. Jadi dia bacanya pakai kaca pembesar. Jadi dia lakukan itu berduaan tuh kalau pagi. Jadi kasih kesenangan dia itu. Kemudian fasilitas seperti sehari-hari, odol, sabun, sikat gigi, kemudian keperluan dapur lah, untuk sapu, pel, semuanya kita harus rajin mengecek. Kalau kita rumahnya jauh, kita harus rajin cek mereka ada nggak. Kemudian keperluan dapur, gula, kopi, semuanya itu harus stay. Dan kita harus percaya sama mbaknya yang di situ, di foto. Masih nggak persediaan itu? Tidak boleh ada, tidak boleh nggak ada persediaan, harus ada. Kemudian kalau dia mau ke dapur atau dia bikin dapur, jangan terlalu jauh. Dari ruang dalam ke dapur dulu. Orang tua saya jauh. Akhirnya saya siapkan kompor yang bisa ditaruh sambil dia nonton TV. Kompor portable. Jadi dia bisa masak air di situ sambil nonton, bikin kopi di situ. Kalau enggak dicolokin di listrik gitu loh. Atau ngangetin sayuran. Kalau nggak ada pembantu ya, ngangetin sayuran ya sambil nonton. Jadi di meja portable. Jadi itu penting dipikirin. Kipas angin, AC, water heater, maaf ya. Maksudnya karena kalau misalnya sendirian dia tidak mungkin masak air dan ngangkat beban. Jadi harus ada water heater, harus ada mandi yang air panas supaya dia tidak memanas air. Itu perlu obat-obatan. Kalau dia sakit, obat-obatan yang dari dokter sudah di packing di kotak. Ini obatnya nanti minum pagi sore ya. Yang ini kita packing. Kalau kita misalnya seminggu sekali datangnya ke situ ya kita bikinin packingan itu. Kemudian untuk orang tua yang sehat, ini obat mah tulis besar-besar. Mah, panas,
mencret, supaya pada saat dia butuh dia minum obat itu, dia tahu ini buat mencret. Sebelum ke dokter dia sudah mengobati dirinya sendiri. Oke, ini artinya ketika misalnya ada orang tua kita yang memutuskan untuk tinggal sendiri, Betul. maka sebisa mungkin kita mencukupi memberikan fasilitas yang cukup. Ya untuk orang tua kita, dan sebisa mungkin ini juga dipantau. Nah, seringkali kan masalahnya Dok ya, antara tempat tinggal anak dengan orang tua ini kadang tidak bisa ditempuh dengan, ataupun kita nggak bisa datang berkali-kali ke rumah. Karena seringkali orang tua kita ini selalu minta tinggal di rumah ataupun di kampung ataupun di tempat asal kita, yang notabene yang belum tentu dekat dengan tempat kita tinggal. Misalnya ya ada di Sumatera, sementara anaknya tinggal di Jawa, gitu. Artinya interaksi ini kan tidak bisa dalam bentuk yang intens, apalagi sampai misalnya ngecek perlengkapan obat segala macam. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang perlu dipikirkan juga, gitu ya. Betul. Ini tentu akan membuat menjadi beban pikiran bagi si anaknya, kondisinya seperti apa gitu. Nah, ini juga yang membuat seringkali terjadi perdebatan gitu ya, sehingga misalnya si orang tua ini akhirnya terkesan dipaksa, ya udah tinggal di rumah saja gitu ya. Nah, tapi seringkali gini Dok, tinggal di rumah bersama anak-anak ini juga belum tentu memang menjadi sebuah pilihan yang terbaik, bukan solusi. Karena seringkali juga kita menemukan orang tua yang tinggal bersama anaknya, betul secara secara fisik dia ditemani banyak orang, tapi secara psikologinya dia merasa hidup sendiri. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini sebaiknya diapain Dok? Nah, ini terjadi juga sama orang tua saya. Sebelum kontrak dan sebelum tinggal di rumahnya sendiri yang gak jauh sambil bangun waktu itu. Tinggal di rumah saya sempat berapa bulan, di situ saya miris sekali. Karena kalau makan malam biasanya orang tua saya itu jam 7 dia udah makan malam. Tapi karena saya kerja, datangnya jam 9 malam dan suami saya juga malam juga. Enggak, jam udah pulang sih, tapi makannya menunggu saya. Jadi orang tua saya menunggu makan jam 9 sesuai dengan saya. Itu buat saya sedih banget. Karena nggak mau menyentuh makanan sama sekali sebelum kita makan bareng-bareng. Sebelum anggota keluarganya lengkap gitu betul, ya. Betul, dan ini membuat mereka nggak nyaman karena mereka merasa dia tinggal di rumah kita numpang. Dan ini penting. Jadi kalau bisa makanan untuk orang tua jangan digabung sama kita. Jadi dipisahkan supaya dia makannya lebih leluasa. Jadi jangan menunggu kita. Ini nanti kalau mau makan tempatnya di sini. Waktu itu saya juga sempat salah, akhirnya saya rubah untuk makan sendiri, dipisahin. Kalau mau makan nih udah di sini dipisahin ya. Alasannya bukannya apa-apa. Jadi alasan saya ini dimasaknya lebih lembek gitu. Padahal nggak itu. Maksud saya biar makan nggak usah menunggu kita gitu. Nah itu penting. Kemudian kan mondar-mandir dia kadang-kadang kan senang di ruang tamu gitu kan. Terus kemudian ada tamu dia menyingkir, pasti nggak nyaman. Suasana orang tua tuh di dalam rumah kita itu nggak nyaman dan pasti tidak nyaman sama sekali. Kata siapa enak nggak nyaman, dan kita jarang ngobrol. Saya datang, gimana sehat tadi, udah makan apa? Yang kita tanyain cuma itu, udah itu selesai. Padahal harapan dia bukan itu. Pengen kita cerita panjang, terus dia juga pengen cerita waktu kita nggak ada. Jadi kalau dia sendiri, dia lebih leluasa, bisa santai, bisa kalau kita datang dia berusaha untuk bangun. Jadi kalau menurut saya, kalau misal dia di dalam rumah, berikan kesibukan dia. Misalnya ada lahan sedikit kecil, suruh bercocok tanam atau mainan apa, atau punya kesibukan apalah. Saya bilang yang bikin dia nggak bete, karena semuanya nggak bisa nemenin untuk bicara sama orang tua. Nah itu dia ya, jadi memang perlu komunikasi yang baik ya antara orang tua kita yang dalam hal ini sebagai lansia, yang juga tentu harus komunikasi dengan anak-anaknya dengan baik. Itu dia Bapak Ibu sahabat nostalgia, Lonely Dad, mati dalam kesendirian.
Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Kejadian ataupun meninggalnya kakek nenek beberapa waktu lalu itu sudah lebih dari cukup buat kita sebagai pelajaran. Baik bagi para lansia, sahabat nostalgia, terutama bagi anak-anaknya ya. Jadi bagaimanapun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anaknya penting. Kalau memang pilihannya adalah harus tinggal misah dengan anaknya, maka bicarakan dengan baik-baik. Apa yang harus dipersiapkan? Dokter Endang tadi sudah menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Dan juga kalau harus tinggal bersama anggota keluarga, juga ini juga perlu dipikirkan. Bagaimana supaya suasana hati dari si lansia, sahabat nostalgia ini tetap baik, tidak merasa sendirian di tengah-tengah hiruk pikuk keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dokter Endang bisa menjadi renungan bagi kita, dan kita selalu berharap ke depan kita tetap dalam kondisi yang sehat. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di waktu yang lain dengan topik-topik yang menarik, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa.